sini kami akan menjelaskan pengenalan matriks menggunakan kuda, yang dimana bahannya tersendiri ada dua, yaitu matriks mul.cu dan matriks _kuda.cu. Pertama-tama inisialisasi yang kita gunakan yaitu include studio.h sampai include asub.h. Kemudian masuk kepada fungsi name yaitu gpu underscore matrix underscore mul. Nah, ini fungsi untuk menjadi global pada integer row block idx.y kali block dim.y plus thread idx.y. Nah, kemudian inputan yang kita gunakan yaitu integer a, integer b, integer c, integer m, integer n, dan integer k. Itu codingannya. Kemudian masuk kepada fungsi gpu underscore square underscore matrix underscore mul. Fungsi gpu ini yaitu merupakan dot produk dari dua matriks dalam GPU. Berikut codingannya. Nah, kemudian masuk kepada fungsi name CPU underscore matrix underscore mul. Ini fungsinya sama kayak sebelumnya yaitu GPU, tapi ini menggunakan CPU. Kemudian masuk kepada integer main. Ya, ini fungsi main. Kemudian masuk kepada integer main. Integer main kita menggunakan integer m, integer n, dan integer k. Ya, dimana integer m, n, k ini kita alokasikan. Ini alokasinya. Nah, kemudian integer a underscore a, h underscore b sampai h underscore c ini adalah perkalian metrik dan berfungsi untuk menampung. Kemudian masuk kepada random ini berfungsi untuk mengacak dari matriks A, dan random insertion matriks B ini untuk mengacak matriks B. Kemudian masuk ke load GPU elapsed underscore time underscore ms. Ini adalah deklarasi variabel untuk melakukan perhitungan saat kuda digunakan. Ini codingannya. Nah, kemudian kita alokasi memori device untuk matriks A dan B, yaitu ini. A, B dan C ini ada. Nah, kemudian copy matriks A dan B ini berfungsi untuk menyalin matriks A dan B dan mengirim kepada host untuk device memory. Kemudian masuk kepada validate result. Kita menggunakan validasi untuk GPU. Validasi untuk GPU. Yaitu codingannya ini. Dan masuk kepada free memory. Free memory ini berfungsi untuk mengkosongkan memori yang sudah dipakai dari matriks kuda. Ini DA, kuda D underscore B, kuda underscore DC sampai kuda V host H underscore CC. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode program utamanya yaitu matrix mul.cu. Jadi di matrix mul di sini kita menyebutkan matrix mul underscore kernel.cu untuk memanggil fungsinya. Lalu di sini kita melakukan deklarasi untuk prosedur do matrix mul. Itu nanti prosedur di bawah untuk melakukan matrix mul. Lalu ada prosedur random integer, yaitu untuk menghasilkan integer random. Kemudian pada program mainnya di sini kita memanggil do matrix mul. Nah, di sini untuk
prosedur domatrix mul-nya, kita menginisialisasi sini untuk prosedur domatrix mul-nya kita menginisialisasi size-nya yaitu dengan nilai 32. Kemudian ada dev ID dan properties dari device-nya. Lalu ada float GPU, elapsed time ms, untuk menyimpan waktu yang digunakan dalam mengkalikan matriks di dalam CUDA ini. Lalu di sini kita deklarasikan CUDA event underscore t, yaitu event CUDA yang berdiri dengan time start dan stop. Kemudian di sini kita create event start dan stopnya. Selanjutnya di sini kita mencek apakah ada error. Kemudian di sini kita memasukkan nilai block size-nya. Selanjutnya di sini kita mendeklarasikan untuk lebar A tinggi A, lebar B tinggi B, dan lebar C tinggi C. Lalu di sini kita mendeklarasikan CUDA event record, yaitu kita sudah mulai merecord dan memulai waktunya terhitung. Lalu di sini ada size A, yaitu untuk ukuran matriks A, yaitu dimana lebar A dikali tinggi A. Ukuran memory size A-nya yaitu di sini float dikali size underscore A. Kemudian di sini kita malloc, di sini kita malloc untuk memorinya. Kemudian di sini sama seperti A, di sini kita juga lakukan pada matriks B. Setelah itu di sini kita menginisialisasi memori di hostnya. Di sini kita memasukkan angka random integer di dalam matriks A dan B. Setelah itu di sini kita alokasikan memori device-nya. Di sini untuk memori device-nya kita memakai hasil dari matriks A dikali matriks B. Setelah mengalokasi memori device-nya, di sini kita malloc memori C-nya. Kemudian kita di sini kita mencek errornya. Terus kita melakukan copy host memory ke device. Lalu di sini kita melakukan setup untuk mengeksekusi parameternya. Lalu di sini kita memanggil fungsi utamanya yaitu perkalian matriksnya. Dimana kalau block size-nya di sini 16, kita memakai yang 16. Jika tidak, maka kita memakai yang 32. Dengan di sini dengan block sama dengan grid dan grid sama dengan trees, kita memasukkan parameternya yaitu matriks C, A, dan B, dan lebar tinggi dari dan lebar dari matriks A dan B-nya. Setelah selesai menghitung matriksnya, di sini kita panggil CUDA device synchronize-nya, yaitu untuk mensinkronkannya. Setelah itu, di sini waktu yang direcord berhenti di mana perhitungannya sudah selesai. Kemudian setelah perhitungannya selesai, kita menghitung berapa waktunya. Setelah itu di sini ditampilkan berapa waktu yang dihabiskan. Kemudian di sini setelah itu kita membebaskan alokasi memorinya. Sekian. Ya, selanjutnya kita akan melakukan proses running program implementasi CUDA, yaitu matrix underscore CUDA dan matrix mul. Nah, sebelumnya sudah harus menginstal NVIDIA CUDA, dan di sini saya menggunakan Visual Studio 2019 sebagai compilernya. Nah, setelah sudah berhasil terinstall, kita akan melakukan proses konfigurasi pada Microsoft Visual Studio agar dapat menjalankan program dari CUDA-nya. Nah, caranya adalah ketikkan environment lalu masuk pada control panel edit the system environment variable, lalu klikkan pada environment variable, lalu path. Nah, di sini kita akan cari
folder di mana Microsoft Visual Studio kita diinstal. Dan di sini saya menginstal pada program file x86, lalu Microsoft Visual Studio 2019 karena saya memakai versi yang 2019. Community, VC, Tools, MSVC, lalu serinya berapa, lalu pada folder bin, host x64, nah di sini. Jika sudah, lalu kita copy pada menu pencariannya, copy saja, lalu pada ininya environment variabelnya kita klikkan new, lalu pastekan saja, dan satu lagi new, pastekan dan ditambahkan /cl.exe. Nah, jika sudah, klikkan OK saja, OK. Nah, jika sudah seperti itu, maka Visual Studio kita sudah berhasil dikonfigurasi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba running matriks CUDA ini terlebih dahulu. Nah, ini source code-nya ya, matriks CUDA. Nah, caranya adalah ketik cmd pada menu pencarian, lalu ketikkan nvcc ya, dan nama dari programnya di sini matrix underscore .cu ya, karena ini CUDA. Lalu enter dan kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, maka program sudah berhasil dikompil ya. Dan ini membuat library a.lib dan program a.exp. Nah, di sini kita langsung saja a.exe untuk menjalankan programnya. Nah, di sini kita masukkan mn dan k-nya, kita asal saja ya. Nah, seperti ini hasil dari matriks CUDA-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses running program matriks mul-nya. Sama saja caranya, ketikkan cmd pada menu pencarian, lalu nvcc dan nama dari programnya. Sini matriks mul.cu ya, enter. Nah, sini berhasil membuat library baru. Lalu ini ya, membuat library a.exe, kita coba jalankan. Nah, berhasil. Jadi seperti itu penerapan implementasi dari CUDA. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma kedua yang kami gunakan, yaitu algoritma nomor 22, yaitu tentang transpose matrix dengan menggunakan CUDA. Di sini pada folder drive-nya, folder yang kita jalankan yaitu file main.cu. Sebelumnya saya jelasin transpose matrix itu merupakan sebuah matriks baru yang terbentuk, di mana matriks awal ini kita tukarkan tempat baris dan kolom pada matriks awalnya menjadi seperti ini, di mana baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Solusi paralel dan mekanisme prosesnya yaitu setiap elemen pada matriks yang ada di proses adalah satu thread. Kemudian di sini jika ada 100 elemen pada matriks akan diproses oleh 100 threads. Nah, seperti ini. Kemudian pada mekanisme processing dan mappingnya, yaitu semua matriks di copy ke
ke GPU dengan menggunakan fungsi CUDA memcpy. Baik, sekian dan terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan merun programmatic transform, implementasi algoritma dari CUDA ya. Kita buka proyeknya terlebih dahulu. Lalu langsung saja klik lokal Windows Debugger. Nah, jadi berhasil di debug dan seperti ini adalah hasil dari matrix transform. Sekian, terima kasih.